Shalom saudara-saudara, mari kita mempersembahkan waktu terbaik kita kepada Allah dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita hari ini dari Yunus pasal 2. Yunus adalah seorang nabi yang berasal dari kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi, dan ia berasal dari Gad Hefer, 3-5 km utara Nazaret di Galilea. Kisah Nabi Yunus ini mudah sekali diingat karena pasti diajarkan di sekolah minggu, apalagi dengan lagunya Yunus di Perut Ikan. Kita harus mengetahui bahwa kitab ini ditulis salah satunya untuk menunjukkan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya betapa besarnya dan luasnya kasih sayang tindakan Allah yang menyelamatkan melalui pemberitaan pertobatan. Mari kita ingat selalu bahwa Allah yang kita sembah dan puja adalah Allah yang sama dengan Allah yang dilayani oleh Nabi Yunus. Allah itu dijelaskan demikian: Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, bukan hanya sebuah ide di awang-awang saja, tetapi Allah yang menyatakan kasih sayangnya, yang menyatakan panjang sabarnya dan berkelimpahan kasih setianya itu dalam tindakan nyata. Memang kita semua tahu Nabi Yunus diutus ke Niniwe supaya bangsa Niniwe bertobat. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tetapi pada saat yang sama, Allah menghukum sang nabi dengan ditelan ikan besar. Diperkirakan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Apakah dengan menyatakan bahwa Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, harus menjadikan Nabi Yunus sebagai tumbalnya, supaya kasih sayang Allah nampak terang benderang, supaya panjang sabarnya Allah makin jelas? Jawabannya tidak. Untuk menyatakan kasih sayang Allah kepada bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja ya, untuk menyatakan berlimpah-limpahnya kasih setia Allah, Allah tidak pernah memakai tumbal. Justru kasih sayang Allah dinyatakan dengan berlimpah kepada mereka yang bertobat karena berita pertobatan, termasuk diri sang nabi sendiri. Dalam pasal 2 ini kan diceritakan bahwa Nabi Yunus dalam perut ikan akibat ketidaktaatannya kepada Allah. Kisah ini yang tidak boleh diambil sepotong, bisa salah nantinya. Nabi Yunus dalam perut ikan itu bukan cuma tumbal, artinya bukan tumbal, tetapi bentuk hajaran Allah kepada nabinya yang tidak taat, namun tetap menikmati kasih sayangnya Allah. Bagaimana caranya bahwa sang nabi menikmati kasih sayangnya Allah? Bagaimana caranya sang nabi menikmati panjang sabarnya Allah? Nabi Yunus tidak mati seketika ketika ia melarikan diri dari tugas dan panggilannya sebagai nabi. Nabi Yunus masih hidup. Ketika dimuntahkan oleh ikan itu, Nabi Yunus masih hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi dalam doanya dikatakan begini, ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saya ulangi, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Aku di sini adalah Nabi Yunus. Atau dalam terjemahan lama dituliskan begini, bahwa berserulah aku kepada Tuhan dalam hal kepicikanku, lalu sahutlah ia kepadaku. Menangislah aku di dalam perut kubur itu.
lalu engkau mendengar akan bunyi suaraku. Nabi Yunus sadar bahwa dirinya picik. Ia lari dari tugas dan panggilannya sebagai nabi. Akibat kepicikannya, ia susah, ia menderita, ia sengsara, ia dalam masalah. Dan ia berdoa kepada Allah, lalu dikatakan, dan ia menjawab aku. Sampai di sini sadarkah kita akan Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya? Khususnya kepada nabi yang picik ini, ada rahasianya saudara dari pengakuan ia menjawab aku. Nabi Yunus kan orang Ibrani. Jadi kita perlu tahu cara berpikir orang Ibrani ketika tegas mengatakan ia menjawab aku. Menurut cara berpikir orang Ibrani, mendengarkan secara sungguh-sungguh berarti juga menanggapi. Bagi manusia, mendengar Allah berarti juga mentaati Dia. Bagi Allah, mendengar manusia berarti juga melepaskan Dia. Hubungan ini sebenarnya kuat dalam diri Nabi Yunus. Tetapi sang nabi gagal. Seharusnya mendengar Allah berarti juga menaatinya. Prakteknya ia tidak taat, malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhannya. Sebaliknya, bagi Allah, mendengar manusia berarti juga melepaskan Dia. Dan tetap Allah kerjakan sekalipun nabi berlaku picik. Dari sini jelas, Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya. Kiranya kita makin setia dan taat kepada Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya. Ketika kita mendengarkan secara sungguh-sungguh, berarti juga menanggapi. Menanggapi dengan apa? Dengan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Ibu Iliana Kristanti. Kiranya dianugerahi dengan ketaatan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu yang telah mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga kami makin mengenal Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang secara utuh melalui kisah Nabi Yunus ini. Tolonglah kami agar mempunyai keyakinan iman yang benar, yaitu ketika kami mendengarkan secara sungguh-sungguh berarti juga menanggapi dengan ketaatan karena mengasihi-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami terus-menerus diberikan hati untuk mendengar dan menanggapi firman-Mu dengan ketaatan karena mengasihi-Mu. Pada hari ini hamba-Mu mendoakan Ibu Iliana Kristanti yang berulang tahun. Tuhan, sebagaimana pesan yang Tuhan sampaikan melalui kitab Nabi Yunus pasal yang kedua, hamba memohonkan agar Ibu Iliana diberikan karunia, menikmati kasih sayang-Mu, menikmati berlimpah-limpahnya kasih setia-Mu, serta mendengar dan menanggapi dengan ketaatan setiap firman-Mu. Jadikanlah saluran berkat bagi jemaat yang membutuhkan pelayanannya. Karuniakan sukacita Kristus ketika melayani orang-orang yang dipandang kurang berharga. Pada saat ini Tuhan, retret pemuda di Semarang sedang berlangsung dan esok rombongan akan kembali ke Banyuwangi. Kiranya Allah menolong tiap-tiap pribadi untuk dapat bertumbuh menjadi generasi pemimpin yang sudah mulai disiapkan dari sekarang. Berkatilah GKT dengan keberadaan kaum muda ini, berkati dengan cinta yang sungguh kepadamu. Sementara pada tanggal 4-6 Juli nanti, remaja GKT Banyuwangi 2 orang dan 1 pendamping juga akan mengikuti camp di Trawas Mojokerto. Tuhan, proseslah menjadi pribadi yang mengenal diri-Mu agar semakin serupa dengan Engkau menurut usianya. Persiapan yang dikerjakan, mohon Tuhan juga menolong. Mendoakan pertemuan dengan penatua yang baru terpilih untuk menyusun formatur. Tuhan, hikmat Allah kiranya tercurah atas kami sekalian, sehingga formasi ini benar-benar menjaga dan memelihara kesatuan tubuh Kristus dan tidak terpecah-pecahkan dalam kelompok dan golongan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.